Saudara, Kompas News Jember kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Sejumlah sorotan telah kami persiapkan, diantaranya Pemkab Jember memeriksa pemegang 82 mobil dinas tak dikandangkan saat cuti lebaran. Bapak pelaku kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri dibebaskan. Kompas News Jember juga akan mengupas upaya Kapolri Tito Karnavian meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi polisi. Jadi pastikan Anda bersama Kompas News Jember selama 30 menit ke depan. Kita jelang berita pertama bersama saya Afrin Meriana. Inilah Kompas News Jember selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur 18 Agustus 2016 memeriksa 82 mobil dinas yang tak dikandangkan saat cuti lebaran kemarin. Dari pemeriksaan diketahui mayoritas mobil plat merah tersebut adalah mobil operasional Dinas Perhubungan. Pihaknya beralasan mobil dinas digunakan untuk pengamanan lebaran. Pemeriksaan satu persatu mobil plat merah milik pemerintah Kabupaten Jember langsung dipandu oleh Wakil Bupati Jember Mukit Arif. Dari pemeriksaan diketahui sebanyak 82 unit kendaraan tak dikandangkan saat cuti lebaran kemarin, dan kebanyakan mobil tersebut milik Dinas Perhubungan. Mukit Arif dibantu pejabat yang berwenang lainnya langsung memanggil pemegang mobil dan menanyakan alasan mengapa tidak dikandangkan. Kendaraan tidak dikandangkan, jadi kami minta untuk dikumpulkan sekarang dan kami cek keberadaannya. Yang pertama keberadaannya, kemudian yang kedua alasannya kenapa tidak dikandangkan. Ternyata dari mayoritas tidak dikandangkan itu adalah kendaraan operasional. Pihak Dinas Perhubungan beralasan mobil dinas tak dapat dikandangkan karena digunakan untuk pengamanan Lebaran 2016. Kalau ini Dinas Perhubungan kita tidak ada libur ya, kebetulan kita tidak libur, jadi ada instruksi gubernur juga untuk Dinas Perhubungan tidak ada libur karena kita mengantisipasi angkutan lebaran. Jadi kendaraan ini kendaraan operasional, kendaraan nasional patroli, kendaraan nasional perawatan traffic light, dan untuk yang di pos-pos pengamanan yang kita gabungan dengan kepolisian. Sementara ada 14 mobil dinas tidak bisa dikandangkan karena kondisinya rusak parah dan tak pernah diperbaiki. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sebelumnya Bupati Jember Faida melakukan sidak hari pertama PNS masuk kerja pada 11 Juli 2016 lalu. Dari sidak ini diketahui puluhan mobil dinas milik pejabat Pemkab Jember tak dikandangkan selama libur lebaran. Bupati meminta kasus tersebut diselidiki, jika terbukti menyalahgunakan fasilitas negara maka akan diberikan sanksi penurunan pangkat. Bupati Jember Faida melakukan inspeksi mendadak di lingkungan kantor Pemkab Jember pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran. Satu persatu garasi mobil dinas tak luput dari pemeriksaan. Yang paling mengejutkan ada 71 mobil dinas milik pejabat ternyata tak dikandangkan selama libur lebaran, tanpa laporan yang jelas dan diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ada 71 mobil yang dilaporkan tidak dikandangkan. Kita sedang minta laporannya dan kita sedang selidiki dan kita minta laporan detail. Mengapa 71 mobil itu tidak dikandangkan? Apabila dengan alasan yang jelas, tentu kita bisa maklumkan, dan apabila alasannya tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tentu kita akan sanksi. Kira-kira apa? Nanti tergantung dari hasil penelusuran dari inspektorat, sudah ada ketentuannya masing-masing. Tapi jelas yang tidak memenuhi ketentuan pasti kita sanksi. Kira-kira sanksi terberat? Penurunan pangkat. Faida langsung memerintahkan jajarannya untuk memeriksa pemegang mobil dinas. Jika terbukti menyalahgunakan fasilitas negara, maka akan diberikan sanksi tegas penurunan pangkat. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur memvonis bebas seorang bapak pelaku kekerasan seksual pada anak kandungnya sendiri. Putusan kontroversial tersebut berdasarkan tidak ada pengacara yang mendampingi terdakwa saat menjalani penyidikan di kantor kepolisian.
Tiga majelis hakim Pengadilan Negeri Lumajang, Purnomo Wibowo, Gogon Gunawan, dan Gede Agung Jiwandana menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan hukuman 15 tahun penjara bagi terdakwa kasus kekerasan seksual pada anak. Majelis hakim menilai ada kekurangan syarat formil selama proses penyidikan. Dalam pledoinya, terdakwa menyatakan tidak didampingi pengacara selama menjalani penyidikan di kantor polisi. Padahal dalam hukum acara pidana, tersangka yang diancam 15 tahun wajib didampingi pengacara meski terdakwa menolak. Jadi memang di sana majelis menemukan bahwa tidak adanya penunjukan dari pihak penyidik untuk menunjuk seorang penasihat hukum bagi Herminto. Padahal dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Acara Pidana disebutkan tersangka yang diancam pidana 15 tahun itu wajib didampingi penasihat hukum. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Korban kekerasan seksual yang dilakukan orang tua kandungnya sendiri keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Lumajang yang memvonis bebas terdakwa dengan alasan tidak didampingi pengacara selama penyidikan. Atas putusan ini, korban beserta jaksa penuntut umum akan melakukan banding. Korban kekerasan seksual didampingi kakaknya mengadu ke kantor Kejaksaan Negeri Lumajang. Korban mengaku takut karena terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat. Mereka meminta pihak kejaksaan untuk mengajukan banding dan terdakwa bisa dihukum seberat-beratnya. Karena dari pihak tersangka ini dilepaskan oleh Pengadilan Negeri oleh Bapak Hakim, diumumkan tidak bersalah. Kami merasa terancam di sini, takut, keluarga kami takut semua. Jaksa penuntut umum menyesalkan putusan majelis hakim dan menilai putusan tersebut kontroversial karena jaksa sudah memenuhi syarat formil dengan menyediakan pengacara saat terdakwa menjalani penyidikan di kantor polisi. Namun terdakwa menolak dan penolakan tersebut tertuang dalam berita acara. Sebenarnya di persidangan itu kita sudah memanggil saksi-saksi perbalisan untuk menjelaskan bahwa memang yang bersangkutan menolak untuk didampingi penasihat hukum. Ada tanda tangan penasihat hukum dan dipanggil saksi perbalisan menjelaskan bahwa benar dipanggil penasihat hukum dan terdakwa menolak. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Saudara, Kepolisian Resort Probolinggo Kota, Jawa Timur menyiduk 2 pengedar pil koplo di kalangan pelajar pada 19 Agustus 2016. Dalam penangkapan ini, petugas menyita barang bukti puluhan ribu butir pil koplo dan obat-obatan tanpa izin edar farmasi. Kedua pengedar pil koplo ini bernama Muhammad Hendra, seorang kuli pasir, dan Saiful, penjual bakso warga Desa Sepoh Gembol, Kecamatan Wonomerto. Dalam aksinya, pelaku mengedarkan pil koplo sambil berjualan bakso kepada kalangan pelajar dan remaja. Pelaku nekat mengedarkan pil koplo karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dari tangan mereka, polisi menyita 10.000 butir pil Trek, 10.000 butir pil Dextro, uang Rp600.000 dan sejumlah handphone. Totalnya yang pil Trek sebanyak 10.000, yang pil Dextro 10.000, jadi semuanya 20.000. Dan pekerjaannya tersangka ini apa? Tersangka yang Hendra ini aslinya ngirim pasir Mas. Yang satunya berprofesi penjual bakso. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.
Setelah belasan tahun tak difungsikan, bangunan tua Stasiun Kereta Api Bondowoso, Jawa Timur disulap menjadi Museum Kereta Api. Museum ini diharapkan menjadi media belajar sejarah kemerdekaan seperti peristiwa Gerbong Maut. Bagaimana bentuk museum ini? Berikut liputannya. Stasiun Kereta Api Bondowoso merupakan saksi sejarah dari peristiwa Gerbong Maut, di mana saat itu puluhan pejuang kemerdekaan ditangkap dan ditahan oleh tentara kolonial Belanda dan hendak dibawa ke Surabaya menggunakan gerbong kereta api. Namun sayang, para pejuang tewas terpanggang panas di dalam gerbong. Untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut, PT KAI Daop 9 Jember menjadikan Stasiun Bondowoso sebagai museum. Berbagai peralatan kuno dipajang, seperti halnya dongkrak lokomotif, stempel kuno, tiket kereta zaman dulu, lampu penerangan, dan juga miniatur lokomotif uap. Pengunjung mengaku senang karena bisa memperoleh detail informasi sejarah perjuangan warga Bondowoso dalam melawan agresi militer Belanda hingga titik darah penghabisan. Setelah melihat-lihat semua koleksi yang ada di Museum Bondowoso ini, mengingatkan saya sejarah gitu. Kan sekarang biar lebih tahu juga ilmunya di sini, saat di stasiun itu apa aja yang dilakukan, mulai dari karcis, terus peralatan untuk para pegawai di sini juga gitu. Stasiun Kereta Api Bondowoso ini merupakan yang ketiga kalinya disulap menjadi museum. Sebelumnya ada Museum Ambarawa, Jawa Tengah, dan Museum Sawah Lunto, Sumatera Utara. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Kepolisian Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.